Loh, Alkitabku ada di mana ya? Kok tidak ada di tas? Ada apa, Kak? Kok Kak Gidi kelihatannya bingung? Kakak sedang mencari Alkitab kakak, Di. Kakak selalu membawanya di dalam tas, tapi kali ini kok tidak ada? Gidi bantu cari ya, Kak. Boleh, Di. Ini, Kak, ternyata Alkitab Kakak ada di meja. Wah, Alkitabnya ketemu. Terima kasih ya, Di. Sama-sama, Kak. Alkitab itu benda yang sangat penting buat kakak. Rasanya ada yang kurang jika kakak tidak membaca Alkitab setiap hari. Adik-adik, sudah lama orang-orang Yehuda tidak mendengar perkataan Taurat Tuhan. Hidup mereka menyimpang dari perintah dan ketetapan Tuhan. Hari itu akhirnya Taurat Tuhan ditemukan. Taurat itu kemudian dibacakan di depan raja. Raja pun sangat terharu mendengar Taurat Tuhan sehingga ia mengoyakkan jubahnya. Mari kita membaca 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 10. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia. Suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannyalah kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Raja Yosia tahu betapa pentingnya membaca dan mendengar Taurat Tuhan. Inilah pesan yang ditinggalkan oleh leluhurnya Raja Daud supaya umat Tuhan tidak bosan-bosan membaca dan mendengar Taurat Tuhan. Adik-adik, membaca dan merenungkan firman Tuhan penting untuk kita lakukan setiap hari. Firman Tuhan akan menuntun kita tiap hari. Adik-adik pun bisa mendapat bantuan memahami firman Tuhan dari buku Renungan Kidi. Hore! Mari berdoa. Bapa di surga, tolonglah aku untuk rajin membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.